Kisah perjalanan Isra dan Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dekat Ka'bah. Malaikat Jibril lalu datang menemui Rasulullah dan membelah dadanya. Malaikat Jibril pun membersihkan dada Rasulullah dengan air Zam-Zam. Setelah itu, Malaikat Jibril pun memasukkan hikmah dan inan yang telah disiapkan di dalam bejana emas. Lalu didatangkan buruk di dekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menaikinya. Malaikat Jibril pun mendampingi Rasulullah mengendarai buruk menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Tursina, Madian, Bethlehem. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, datanglah Malaikat Jibril dengan membawa bejana berisi homer dan bejana berisi susu. Dan Nabi Muhammad pun memilih bejana yang berisi susu. Kemudian Malaikat Jibril pun berkata, "Engkau telah memilih yang sesuai fitrah." Perjalanan Miraj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Di langit pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam pun menyambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian Malaikat Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit yang kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Mereka pun menyambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan kebaikan untuknya. Mereka melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam dan beliau pun mendoakannya. Mereka pun berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya terdapat 4 sungai. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah pun kemudian turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan bahwa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Kemudian Nabi Muhammad pun menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, akhirnya kewajiban sholat pun dikurangi 5 sholat. Nabi Muhammad pun turun lagi dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Setelah disampaikan telah dikurangi 5 sholat, Nabi Musa menyarankan untuk meminta keringanan kembali. Karena umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan sanggup melaksanakannya. Akhirnya Nabi Muhammad pun meminta keringanan kembali. Dan Allah pun memberikan keringanan. Beberapa kali Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa dan kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan menjadi 5 kali saja dalam sehari semalam. Dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril pun turun ke bumi. Itulah kisah tentang peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak hikmah dari kisah ini. Pertama, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah.
Rasulullah melaksanakan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam saja. Yang kedua, kita harus menghormati dan bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang dilakukan para nabi yang ditemui oleh beliau dari langit pertama hingga langit ketujuh. Yang ketiga, kita harus senantiasa melaksanakan sholat yang sangat penting. Begitu pentingnya sholat ini, bahkan Allah sendirilah yang memerintahkan ibadah ini langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.